Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Subernadi dengan NIM 222111359. Di sini izin saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Gadai Syariah yang diambil oleh Bapak Zaini. Yang pertanyaan pertama itu ada, jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad rohen dan berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga Gadai Syariah di Indonesia. Rukun akad rohen yang pertama itu ada rahin, itu pemberi gadai. Yang kedua ada murtahin, itu penerima gadai. Yang ketiga ada marhun, itu barang jaminan. Yang keempat ada marhun bih, itu nilai pinjaman. Yang kelima ada sigot, itu ijab dan qabul. Ada syarat sah akad rohen. Yang pertama ada para pihak berakal sehat, balik, dan memiliki kecakapan hukum. Yang kedua ada barang harus halal, bernilai, dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada nilai pinjaman jelas dan disepakati. Yang keempat, akad harus berlangsung dalam satu majelis. Nah, ini contoh implementasinya. Ini ada seorang Ahmad itu menggadaikan emas 10 gram ke Pegadaian Syariah. Setelah dinilai sebesar 8 juta, Ahmad menerima pinjaman tersebut sebesar 6 juta. Kedua pihak mendatangani akad tertulis dan Penggadaian menyimpan emas hingga utang tersebut lunas. Jika gagal bayar, emas yang dilelang oleh Ahmad tersebut akan dilelang. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Yang pertama, kelebihan gadai syariah itu ada bebas riba, itu tidak mengenakan bunga, hanya biaya jasa ujroh. Terus ada sesuai syariah, itu mengikut fatwa DSN MUI dan prinsip Islam. Terus selanjutnya transparan, itu jelas akad dan hak kewajiban. Ada aman dan terpercaya, itu barang dijaga dengan baik. Yang terakhir ada pembagian hasil lelang, itu jika lelang kelebihan hasil kembalikan ke nasabah tersebut. Selanjutnya ada kekurangan gadai syariah. Itu yang pertama ada jangkauan terbatas. Itu lembaga syariah belum seluas konvensional. Yang kedua, produk lebih terbatas. Itu pemilihan akad dan variasi produk masih lebih sedikit. Yang ketiga, persepsi masyarakat. Itu masih banyak yang belum paham tentang gadai syariah. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, uraikan mekanisme operasional gadai syariah rahen mulai dari proses penyerahan marhun barang jaminan, penentuan mablak rahen atau nilai pinjaman, hingga pengembalian marhun atau proses pelelangan jika terjadi manifestasi. Itu di sini mekanisme operasional rahen. Yang pertama itu ada pengajuan terlebih dahulu, terus penilaian marhun, terus ada juga penentuan mablak rahen, terus akad rohen, terus ujroh, itu biaya pemilihan barang selama ditahan, bukan bunga tapi biaya jasa penitipan. Terus selanjutnya ada pelunasan. Yang 7 atau terakhir, bahan prestasi atau gagal bayar. Ini barang dilelang, hasil lelang untuk melunasi utang plus biaya sisa dikembalikan ke nasabah tersebut. Contohnya itu nasabah gadai motor, terus dinilai sebesar 10 juta rupiah, dapat pinjaman sebesar 7 juta. Dikenakan ujroh itu 50.000 per bulan. Jika gagal bayar dalam 4 bulan motor dilelang, jika laku itu
sebesar 12 juta, terus 7 juta untuk membayar utang, 200.000 biaya ujroh, dan sisanya itu 4,8 juta dikembalikan ke nasabah tersebut. Yang pertanyaan terakhir atau keempat, bagaimana menurut Anda prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Kalau menurut saya prospek gadai syariah di Indonesia ini yang pertama itu mayoritas muslim ya, terus lebih dari 85% penduduk Indonesia itu beragama Islam, menciptakan pasar potensial. Nah yang kedua itu kesadaran ekonomi syariah itu meningkat, masyarakat itu mulai memilih layanan keuangan yang berbasis bebas riba. Yang ketiga itu didukung perintah dan OJK, seperti ada regulasi untuk didorong terhadap pengembangan ekonomi syariah. Yang selanjutnya itu ada teknologi digital, itu peluang integrasi dengan platform digital atau gadai online syariah. Yang kelima ada kerjasama dengan UMKM, itu membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh dana darurat tanpa riba. Kalau tantangannya sendiri itu yang pertama itu ada edukasi masih kurang, terus perlu inovasi produk dan layanan digital. Yang terakhir ada perlu memperluas jaringan lembaga gadai syariah tersebut. Sekian jawaban UAS mata kuliah gadai syariah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.